Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya penulis memutuskan untuk menghentikan pemakaian oli total 4T900. Oli ini sama sekali tidak ditambahi aditif ya, belum ditambahi apa-apa sama sekali. Tapi ya kualitasnya buruk. Yang pertama sudah mulai dari awal-awal ya agak kerasa bahan olinya kurang begitu bagus. Aditif waktu awal-awal kerasa, jadi kerasa ada licinnya, tapi rupanya aditifnya nggak sekaya apa jenenge Federal Supreme XX ya. Jadi aditifnya wis habis sekarang. Suara mesin coba. Ya ini sudah hampir berhenti ya, tadi aja sempat kayak mau mati mesinnya. Sebenarnya sih sekarang acuan penulis masih agak longgar ya untuk ganti oli. Asak-asak tak jarno, yang penting kalau lepas gas nggak cepet turun RPM. Ini masih termasuk agak licin ya, gas dilepas masih agak turun, tapi wes penulis mending putuskan ganti oli aja ya, karena waktu kencang rasanya kayak ada hambatan. Ini jalan lebih dari 40 ini kayak ada hambatan juga. Dari tadi pelan-pelan, terus pas lampu merah gitu ya, penulis rencana kayak biasanya 0-100, tapi jalan nggak sampai 50 kalau nggak salah ya. Wes kroso ono ganjelan nang gene mesin, kayak cekluk gitu, kayak nggak gitu ya, nggak kayak biasanya, kayak ada macetnya gitu. Ya ini juga contohnya lah, barusan penulis coba apa jenenge gaspol kerhambat ih, amit gaspol langsung kerasa der gitu, kayak ya apa kayak ono rime gitu ya. Ini oli full sintetik yang menulis sekarang pakai ini. Wah wis, daripada apa-apa ya wis penulis langsung batal 0-100. Jadi ini wis, walau full sintetik, walau impor, oli total, aduh parah. Besok ganti. Penulis lupa ya, warna olinya cenderung keruh ya, kayak oli total yang lain, kayak oli Eni sebelumnya yang made in Singapura juga. Oh ya lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli total 4T900 karena kemampuan olinya sudah buruk, baik dari sisi bahan oli maupun aditif.
penggantinya oli Lupromax ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai oli Lupromax ya, Lupromax Eagle 4T. Ini olinya untuk awal kesannya licin ya, nggak kayak kemarin sih. Nanti kalau oli total 4T 900 nya sih bentar. Tapi ini suara mesin RPM rendah, RPM tinggi, lumayan halus. Ya RPM tingginya maaf belum. Ini jadi kesannya RPM rendahnya halus, aditifnya kerasa. Apa maneh? Ya wis, penjelasan singkat dulu ya soal HEAT, heat gitu ya. Ini olinya mengandung HEAT, katanya merupakan aditif yang sudah teruji ya. Ini jelas jelas mencoba menyebutkan sesuatu yang normal jadi luar biasa. Karena sebenarnya aditif anti aus itu semuanya heat activated ya. Jadi semua aditif anti aus, anti wear ataupun EP ya, extreme pressure, itu heat activated. Jadi aditif tersebut berfungsi ketika terjadi gesekan, dan gesekan tersebut menyebabkan panas. Jadi tanpa adanya panas, aditif tersebut tidak bekerja. Nah, ada yang kerjanya itu butuh suhu tinggi, ada yang butuh suhu rendah. Terus mengapa kok harus pakai yang beda-beda seperti itu? Karena kondisi gesekannya ini berbeda-beda. Dan untuk melindungi pada kondisi tertentu, yang dibutuhkan adalah aditif tertentu. Jadi contohnya ya, alasan mengapa boron direkomendasikan untuk aditif mesin aluminium adalah karena kalau aditif-aditif yang lain itu butuh suhu lebih tinggi. Padahal di aluminium itu lemah struktur permukaannya. Jadi sebelum tercapai suhu tinggi wes rompal duluan aluminiumnya. Jadi dibutuhkan aditif yang suhunya nggak begitu tinggi, jadinya boron ya. Jadi boron itu membentuk lapisan lebih dini karena nggak butuh suhu tinggi untuk bisa aktif. Suhu yang dimaksud ya tentu suhu
yang terjadi karena timbulnya gesekan. Ya lebih kompleks lagi ya, nggak cuma suhu saja sebenarnya, ada juga namanya pressure atau tekanan. Nah, mengapa kok sudah ada boron masih butuh ZDDP, masih butuh moli lagi? Karena aditif yang suhu aktivasinya rendah itu kemampuan perlindungannya juga cukup rendah. Jadi aditif itu macam-macam ya. Ada titanium, tungsten. Itu kemampuannya beda-beda. Ada yang awalnya lemah, kalau sudah gesekannya kuat itu jadi kuat sekali. Ada yang awalnya kuat, terus berikutnya jadi lemah. Jadi karena profil yang macam-macam tersebut butuh aditif macam-macam. Jadi oli yang aditifnya makin banyak variasinya akan makin baik perlindungan mesinnya. Jadi seperti itu heat activated technology. Nah, ini penulis sudah pakai agak kencang ya. Ini ternyata masih cukup licin juga dipakai kencang. Balik lagi ya. Jadi heat activated teknologi itu ya sebenarnya sesuatu yang wajar ya. Sudah teruji karena ya mulai dari zaman dulu oli mesin sudah dilengkapi dengan aditif heat activated teknologi. Cuma pabrikan oli lain tidak menyebutnya sebagai heat activated teknologi. Pabrikan lain menggunakan istilah misalnya aditif anti-aus, aditif extreme pressure, atau aditif tekanan tinggi, atau aditif yang tahan tekanan tinggi, atau aditif yang tahan suhu tinggi, atau aditif yang bekerja di tekanan ekstra, dan seterusnya ya. Jadi walau istilahnya lain-lain, pabrikan oli itu mengacu pada aditif-aditif tertentu saja. Jadi heat activated teknologi itu bukan suatu aditif yang khusus hanya dipakai oleh Lupromax saja. Yang lain-lain pun pakai. Kalau misalnya aditif tersebut menggunakan aditif yang khusus hanya ada pada Lupromax, maka kata-katanya pasti akan lain. Kata-katanya pasti akan seperti misalnya proprietary teknologi gitu ya, atau secret teknologi, special teknologi, patent patented teknologi yang dipatenkan dan seterusnya. Jadi ya aditif yang dipakai oleh Lupromax itu bukan suatu aditif yang istimewa sebenarnya, cuma namanya saja yang khusus. Tapi aditifnya sendiri termasuk generik ya, termasuk umum dipakai di oli-oli yang lain. Ya, maaf ya, nggak bisa top speed, jadi agak susah untuk mengetesnya. Aditifnya ini dari RPM atas licin, tapi kok RPM rendah terkesan kayak menghambat ya. Aditifnya termasuk cukup banyak. Terus mungkin karena aditifnya juga, jadi suara mesin kondisi sekarang ini tidak begitu asak-asak ya. Yang perlu diingat juga bahwa yang menulis pilih ini yang tipe Jaso MA, oli motor lagi. Ya lupa wis, gara-gara tadi ketemu ZX25R yang olinya peret ya.
Jadi itu tadi ZX25R tadi, oh masih ada di depan itu olinya peret ya, karena cepat sekali turunnya RPM mesinnya yang gitu ya, gitu. Kalau apa, sorry, maaf, kalau licin harusnya dikasih itu gitu agak lama, tapi itu kok peret sekali padahal kondisi lagi jalan. RPM mesinnya cepat turun, itu mungkin pakai oli peret, mbuh oli opo. Sampai mana tadi? Ais, mbuh lali. Yes, kita teruskan di bahasan oli evalup, oli total 4T900. Jadi oli total 4T900 itu merupakan oli yang ya sayangnya buruk ya, nggak sesuai dengan labelnya yang full sintetik. Jadi kalau kita lihat tulisan di belakang botolnya, ono tulisannya full sintetik, tapi ya itu rasanya kok bahannya bahan oli grup 2 ya, bukan bahan oli grup 4. Grup 3 pun rasanya enggak ya, karena olinya tidak tahan panas. Sayang sekali, secara kemampuan nggak begitu beda dari oli apa sing padanan total itu apa, Gulf ya, yang kemarin penulis coba Gulf. Penulis tadi ngomong apa tadi? Nah, jelas dari sisi kemampuan buruk sekali, karena ya mulai dari awal berangkat saja ya. Awal berangkat itu gak enak rasanya, sudah gak sip gitu ya. Jadi pertama dipakai itu penulis merasakan olinya peret sekali ya. Jadi jalan pertama terasa RPM cepat sekali turun. Jadi jalan pelan tuh pertama itu, lepas gas langsung turun, cepat gitu putaran mesinnya. Baru setelah pemakaian 500 meter sampai 1 kilo itu sudah mulai berfungsi aditifnya. Jadi olinya itu nggak licin, tapi karena ada aditifnya, maksudnya aditif anti aus, itu jadi terasa licin. Secara ketahanan sebenarnya termasuk cukup baik ya olinya, secara apa ya, shear stability-nya ya itu cukup baik. Cuma olinya itu ya karena bahan olinya kurang begitu bagus, apalagi karena bahan olinya berat, olinya sangat tidak tahan terhadap fuel dilution. Jadi olinya di hari berikutnya itu encer ya, entah fuel dilution atau ketahanan olinya secara keseluruhan. Oli setelah berhenti dingin, motor dipakai lagi, itu terasa sekali penurunan kekentalan yang cukup banyak ya. Jadi secara shear stability ketika sedang dipakai, penurunan kekentalan termasuk ya rata-rata ya, termasuk rata-rata. Walau memang sampai tujuan agak kasar suara mesinnya, tapi secara ketahanan shear stability-nya ya boleh lah. Tapi terutama adalah ketahanan kekentalan di hari berikutnya. Jadi kan penulis sering ngomong oli itu encernya bisa di saat sedang dipakai atau di hari berikutnya. Nah, penurunan kekentalan di hari berikutnya yang termasuk cukup banyak ya. Jadi penulis di hari pertama pulang kerja kantor itu suara mesin sudah termasuk agak kasar ketika berangkat dari kantor. Pagi di hari berikutnya, di hari kedua sudah mulai lebih kasar lagi. Penulis ini kepikiran ini pasti nggak tahan sampai sore, dan ternyata bener ya. Jadi mulai dari hari kedua itu penulis jalannya pelan-pelan terus, pelan. Jadi walau ada lihat Vario 160 lagi jalan kencang pengen ngejar, tapi kok oli ini kok rasanya kok gak sip ya. Padahal waktu penulis pakai Supreme XX, Federal Supreme XX, lihat gitu
gas wis langsung nyot enteng wis. Karena ya kalau Federal Supreme itu aditifnya yang oke ya. Pakai oli total 4.900, sayangnya tidak. Jadi wis gak wani ngejar. Terus secara top speed penulis juga ya merasa oli ini anehnya ya, terasa kurang begitu lega, terasa nggak selega Federal Supreme XX. Jadi entah aditifnya aditif yang model apa ya, penulis nggak tahu, tapi secara tenaga nggak bisa keluar 100% walau itu oli Jaswa MA2. Terus pulang kerja di hari kedua, penulis coba ya lagi-lagi jalan pelan-pelan. Penulis jalan maksimal 60 ya. Jadi jalan 60 itu pun gasnya nggak pernah get. Angkanya kilometer per liter juga baik banget tentunya ya, karena penulis termasuk semi eco riding. Walau nggak di reset sama sekali, angkanya kemarin bisa 43,8 ya. Sekarang turun loh ya, soalnya tak kayak banter-banteran. Sekarang 43,1. Tapi kemarin bisa sampai 43,8, di hari pertama itu 43,5. Habis terus jalan sampai di tempat biasanya melakukan 0-100. Penulis niat melakukan 0-100. Sebelumnya ketika pakai Federal Supreme XX 0-100 itu gampang ya. Mungkin waktunya 19 atau lebih dari 18 detik pastinya. Nggak mungkin kurang, pasti lebih dari 17 detik, 18 detik juga lebih mestinya. Termasuk kencang ya pakai Federal Supreme XX. Terus pakai total di hari pertama penulis juga sempat 0-100 kalau nggak salah. Maaf, lupa videonya sendiri wis gak upload. Tapi itu kira-kira waktunya 19 detik lebih, hampir 20 atau bisa aja 20 lebih ya. 20 detik 0-100-nya. Terus hari kedua itu pengen nyoba. Kalau hari pertama itu kan termasuk kurang begitu serak karena olinya masih 100% fresh ya. Ya wis. Coba di hari kedua bermasalah. Penulis gas di bawahnya mungkin terdengar keletak-keletak kalau di video ya, trrrr gitu ya, terdengar keras ya. Jadi mungkin kalau di video suara kerowaknya agak keras ya, terutama bagian bawah. Itu ternyata penyebabnya adalah karena kayak ada hambatan gitu. Jadi penulis jalan ya, biasanya kecepatan segini itu kalau digas segini ya, nggak ada suara kerowak yang kencang. Kemarin itu tuh ada suara kerowak yang kencang yang rasanya itu seperti kalau noken as atau bagian mana lah yang di bagian rendahnya yang nggak licin ya. Karena penulis khawatir ya wes, penulis nggak jadi teruskan 0-100. Takutnya kalau diterus-teruskan jadi kayak di amplas ya. Setelah itu ya wes, penulis nggak berani lagi kencang, jalan pelan-pelan. Gasnya juga nggak berani mendadak karena kayak kerasa ada yang kurang licin gitu ya. Dari piston dan silindernya terasa licin ya. Dari piston silindernya kalau lepas gas nggak langsung berhenti. Tapi mulai dari hari pertama kan penulis juga sudah deteksi kayak suara yang agak kasar di bagian sekitar noken asnya gitu ya, entah crankshaftnya, entah mana bearing yang mana, lah wis pokok daerah situ ya yang agak kasar, agak kurang halus. Kesannya jadi kayak dulu pakai ESO Pace ya. ESO Pace itu kan penulis pakai aneh ya, licin atas tapi agak kasar bawahan. Aneh juga ya ada oli yang seperti itu. Kalau dugaan penulis sih
olinya menggunakan aditif yang entah model apa ya, tapi ZDDP nya sedikit. ZDDP itu padahal bagian yang penting untuk melumasi bagian seperti bearing dan sebagainya. Jadi mungkin aditif boronnya banyak, tapi aditif ZDDP nya sedikit. Rasanya kayak gitu, karena penulis selama ini kalau pakai oli-oli lama ya, oli-oli yang zaman belum ZDDP nya dikurangi, itu pasti dari bagian depan piston nggak begitu kedengaran suaranya. Dari bagian head ya, ngomong piston, bagian headnya kayak nggak ada suara ya kalau pakai oli-oli lama, termasuk Masteran SE40, Masteran B40, Fastron 15W50, oli Repsol lama, oli apa jenenge, Castrol GPS, oli oli lama ya. Tapi oli lama rasanya halus ya, termasuk ya Fastron diesel, Mediterranean SX dan seterusnya, Shell Rimula R4X, bagian head itu halus-halus ya. Tapi begitu pakai oli modern, seringnya bagian head itu jadi ada kayak ada suaranya, jadi ada kasarnya, ada kemelotak, ada kasar. Cuma ini kemarin pakai oli total 4900 ekstrim ya, sampai ketika akselerasi pun suara mesinnya kasar. Loh ini loh, harusnya kayak gini akselerasi itu, nggak sampai heboh kayak kemarin. Jadi ya sayangnya oli total 4T900 jadi contoh bahwa yang namanya oli full sintetik pun bisa nggak bagus ya. Jadi oli itu sayangnya kompleks, jangan dianggap sederhana. Mungkin ada yang mengandalkan ini loh, analisa oli hasilnya kayak gini gitu ya. Tapi sayangnya kemampuan oli tidak hanya bisa dinilai dari itu saja. Dari bahan olinya juga harus dites juga, dan uji analisa partikel tidak bisa menunjukkan kemampuan dari bahan olinya. Jadi bahan olinya itu ya harusnya ujinya uji shear stability, uji evaporation loss, uji oxidation, uji TEOEST oxidation, terus uji uji buih, foaming, uji deposit. Maksudnya deposit adalah selain deposit logam juga deposit keraknya ya, karbon deposit juga, kerak oli, kerak ruang bakar juga termasuk, keausan juga ya. Ujinya uji API lah, bukan uji macam yang dilakukan di kayak Caterpillar gitu. Kalau Caterpillar kan ujinya adalah uji untuk mengetahui keausan mesin toh, terutama. Mereka bukan lembaga penguji kualitas pelumas yang sebenarnya. Jadi alat untuk nguji sequence 1, 2, 3, 8 boh lah apa itu ya rasanya nggak punya kalau di Caterpillar, karena butuhnya adalah mengetahui kondisi kesehatan mesin ya, mengetahui kondisi kerusakan mesin dari olinya. Sekarang oli Lupromax nya lagi. Jadi ini oli Lupromax kesannya sekarang aditifnya cukup oke ya. Jadi dari sisi kemampuan oli tidak separah oli total 4T900. Jadi bahan olinya masih lebih baik. Terus untuk aditifnya ya, aditifnya sesuai lah ya, termasuk oke juga. Sayangnya penulis
Dari tadi nggak sempat jajari mobil ya, jadi nggak tahu apakah suara mesinnya asak-asak apa enggak ya, tapi nanti kalau sudah parkir kelihatan. Kalau ini oli Jaso MA, olinya terasa ono apa ya, hambatannya ya, jadi tenaga nggak bisa betul-betul keluar. Entah untuk motor kopling basah apakah ini oli licin atau enggak ya, karena dari kesan aditif kok termasuk cukup banyak. Aditifnya ya kayaknya ada ZDDP nya, tapi juga ada aditif lain. Yang jelas aditifnya kalau ada pun ya untuk molybdenumnya, bukan MODTC tapi mestinya kelas MOS2, karena penulis tidak merasakan licin di RPM tingginya, jadi nggak merasakan bakal ada peningkatan top speed ya. Jadi kalau selama ini penulis nyoba oli ada yang punya karakter bikin top speednya nambah, ini rasanya nggak termasuk, karena setelah dipakai ngebut tadi malah kayak kehambat ya RPM bawahnya, entah aditif model apa itu yang dipakai. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.